Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mencintai mantan yang sudah menikah dalam doa. Ya. Jadi banyak tuh ya yang kemudian walaupun mantannya sudah menikah dengan orang lain, sudah punya anak, tetapi dia tetap mencintai. Diam-diam dia tetap mencintainya. Walaupun dia tidak pernah berusaha menghubunginya, tidak berusaha untuk telepon, tidak berusaha untuk chatting, tidak berusaha untuk ketemu dan seterusnya. Dia mencintai diam-diam. Ya, dia mencintai dari jauh. Dia mencintai melalui doa-doanya. Nah, jadi misalnya ada seorang laki-laki nih. Dia menikah siri dengan seorang wanita ya. Kemudian di dalam perjalanannya istri yang sudah dinikahinya walaupun secara siri tadi direbut oleh orang lain dan mereka menikah ya, tidak menikah siri, artinya menikah yang lengkap ya, dan juga mendapatkan restu dari orang tuanya. Nah, tentu karena menikahnya siri ya, sang suami tidak bisa berbuat apa-apa kan. Ketika dia bilang ini istri saya dan istrinya bilang saya tidak kenal, sudah selesai. Nah, maka apa yang kemudian dia lakukan? Dia tetap mencintai istrinya dan dia tidak berusaha untuk menghubungi istrinya, tidak berusaha untuk chatting, tidak berusaha untuk ketemu, dia mencintai dari jauh. Kalau sudah kangen banget, paling yang dia lakukan melewati rumah istrinya. Ya itu pun cepat-cepat, jangan sampai ketemu, untuk mengobati rasa rindunya. Berhenti sejenak di tempat dulu, biasanya istrinya menunggu kalau dijemput untuk misal berangkat kuliah dan seterusnya. Ya, untuk mengobati rasa rindunya. Nah, orang-orang bertanya kenapa tidak berusaha untuk ketemu dan seterusnya. Dia bilang kan pernikahannya hanya pernikahan siri. Artinya apa? Ketika dia berusaha untuk ketemu, ini kan istri orang. Ya, mendapatkan restu dari keluarganya, dukungan dan seterusnya. Apapun dia bilang, semua orang akan melihat dia tidak benar. Walaupun justru sesungguhnya kan istrinya yang direbut. Tetapi karena nikahnya nikah siri, ketika dia misal berusaha untuk ketemu, maka semua orang akan menilai dia tidak benar, mengganggu istri orang dan seterusnya. Ya, nah maka dia hanya bisa mencintai dari jauh dan dia mencintai melalui doa-doanya. Nah, pertanyaannya apakah kemudian dia berdoa agar istrinya ini bercerai dengan laki-laki yang sudah merebut istrinya itu? Jawabannya juga tidak. Dia terus berdoa yang baik-baik ya, agar istrinya baik-baik saja, agar istrinya bahagia dan seterusnya. Nah itu kedudukan atau derajat cinta yang sangat tinggi ya, cinta yang ikhlas, yang bahagia melihat orang yang ia cintai bahagia. Nah, jadi ketika kita mencintai mantan yang sudah menikah, ya, apakah diperbolehkan atau tidak
Walaupun orang bilang tidak boleh, kan cinta itu hati. Walaupun kita mengatakan jangan mencintai lagi, tidak bisa ketika hatinya masih mau mencintai, tetap saja dia mencintai. Yang paling penting dilakukan adalah ya, ketika kita mencintai mantan yang sudah menikah. Yang pertama tadi, mencintainya dalam doa-doa yang baik. Insya Allah dia tetap bisa merasakannya. Ketika kita menyebut namanya di dalam doa-doa kita dan kita mendoakan yang baik-baik untuk dia. Jadi orang yang berdoa dengan doa yang tulus, ya, tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Apalagi yang berdoa ini adalah orang yang sebenarnya orang yang terzolimi. Itu energinya sangat kuat. Sehingga ketika dia berdoa, mantan yang didoakan itu akan merasakan, akan terasa. Dia bersedih, mantannya juga bisa merasakan itu. Karena doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang energinya luar biasa dahsyatnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting, ketika mantan sudah menikah, jangan pernah datang ke rumahnya, jangan pernah menemuinya, jangan pernah berusaha menelponnya, kecuali kalau dia yang nelpon duluan kan. Jangan pernah berusaha hadir antara dia dengan suami atau istrinya. Ya. Karena apa? Karena merusak rumah tangga orang itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, jadi seperti yang kita contohkan tadi, bahkan ini yang direbut istrinya. Ya. Dia tetap berusaha untuk tidak mengganggu kebahagiaan. Ya. Berusaha untuk tidak merusak sesuatu yang sedang dibangun oleh orang yang ia cintai. Dia belajar bahwa ketika mantannya bahagia, sudah seharusnya dia juga belajar untuk bahagia. Karena itu tanda cinta yang tulus. Ya. Nah, ketika yang sudah menikah ini, ya, misal mantan pacar, mantan tunangan, dan seterusnya, apalagi itu, jangan sampai kita hadir di dalam rumah tangga dia. Jangan sampai kehadiran kita menjadi sebab mereka berpisah dan seterusnya, karena itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Ya. Jadi ketika dia sudah menikah, cukup kita doakan yang baik-baik. Ya. Karena kalau sampai dia berpisah dengan suaminya, ya, karena kehadiran kita, karena mantan cinta lama bersemi kembali kepada kita, maka kita yang kemudian akan berdosa. Nah, jadi kita semua, ya, bisa saja jatuh cinta kepada orang yang sudah menikah. Karena itu kita diingatkan semuanya di dalam sebuah hadis, waman afsada mro'atan ala zawjiha falaisa minna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dariku. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.